Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu meminta kepada Bung Karno, dan wakilah dikatakan bahwa yang meminta itu selain Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentu saja Kiai Wahab Hasbullah, agar Bung Karno menetapkan komunitas Arab termasuk Ba'alawi itu ditetapkan sebagai pribumi gitu, bukan non-pri gitu. Nah, ini tentu saja ada permintaan seperti ini kan, berarti ada ya polemiknya waktu itu memang komunitas Arab itu termasuk Ba'alawi itu akan dijadikan warga negara Indonesia non pribumi. Nah, kenapa begitu? Nah, ini kan terkait dengan sejarah, yaitu bahwa kedatangan orang-orang Yaman itu di Indonesia itu adalah dalam rangka menjadi pegawainya penjajah Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pernyataan terbaru dari Gus Fuad Pleret saya kira ini menarik untuk kita ulas, di mana beliau mengatakan bahwa Ba'alawi ini sudah 2 kali dibela oleh NU, dan saya kira dalam sejarah jelas bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari melalui Kiai Wahab Hasbullah itu kemudian menghadap ke Presiden Soekarno untuk meminta terhadap dijadikannya Ba'alawi ini sebagai warga negara Indonesia, bukan warga negara asing di Indonesia. Nah, karena itulah kenapa kemudian Gus Fuad Pleret mau roasting ini kembali bahwa yang namanya Ba'alawi ini sudah 2 kali, karena terakhir kemarin saya kira soal Pernas Abang ini Kiai Yahya Stakuf selaku ketua PBNU jelas tegas memberikan instruksi kepada seluruh warga Nahdien untuk tidak lagi menyoal soal nasab habaib. Bagaimana pernyataan Gus Fuad Pleret terkait hal tersebut, kita simak secara bersama-sama. Saya disclaimer dulu ya, budak itu kan nggak pakai baju. Nah, saya ini kan budaknya Allah, budaknya Rasulullah, budaknya Nusantara, budaknya rakyat jelata, dan tentu saja budaknya Nahdlatul Ulama. Maka saya nggak pakai baju ini. Jadi dengan pernyataan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, itu berarti anak cucu Ba'alawi yang tergabung dalam Rabithah Alawiyah itu sudah 2 kali dilindungi oleh NU. Sudah 2 kali dilindungi NU dari berbagai macam bencana yang mungkin bisa timbul. Yang pertama adalah ketika Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu meminta kepada Bung Karno, dan wakilah dikatakan bahwa yang meminta itu selain Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentu saja Kiai Wahab Hasbullah, agar Bung Karno menetapkan komunitas Arab termasuk Ba'alawi itu ditetapkan sebagai pribumi gitu, bukan non-pri gitu. Nah, ini tentu saja ada permintaan seperti ini kan, berarti ada ya polemiknya waktu itu memang komunitas Arab itu termasuk Ba'alawi itu akan dijadikan warga negara Indonesia non pribumi. Nah, kenapa begitu? Nah, ini kan terkait dengan sejarah, yaitu bahwa kedatangan orang-orang Yaman itu di Indonesia itu adalah dalam rangka menjadi pegawainya penjajah Belanda yang legendaris kan, sekarang dibahas lagi kan, Habib Osman bin Yahya Mufti Betawi ya, yang diangkat menjadi mufti oleh Belanda itu untuk dalam tanda petik mengacaukan perjuangan umat Islam Nusantara melawan penjajahan, dan itu sudah banyak dibahas ya. Dan komunitas Arab waktu itu kan ditempatkan sebagai warga negara Hindia Belanda kelas 2. Jadi kelas 1 itu Eropa, kelas 2 itu Arab, Yaman, India, dan yang kelas 2 itu kan pekerjanya pemerintah Hindia Belanda kan, itu penjajahan. Dan pribumi itu kelas paling bawah, kelas 3 gitu, di bawah anjing lah. Makanya ada larangan, dilarang masuk
anjing dan pribumi dilarang masuk. Ada itu. Nah oleh karena itu Tionghoa juga ya masuk kelas 2 itu. Maka oleh karena itu ada istilah pribumi dan non pribumi. Nah waktu itu tentu saja Bung Karno akan dan sentimen masyarakat Nusantara yang menjadi Indonesia itu pada umumnya ya memang sudah bersepakat untuk komunitas Arab itu ya warga negara Indonesia non-pri pada tahun itu menjelang kemerdekaan itu. Ya, karena permintaan Hadratus Syekh Hasyim As'ari dan Kiai Wahab Hasbullah, maka komunitas Arab dari Yaman ini akhirnya tidak digolongkan sebagai warga negara non-pri, tapi dijadikan satu dengan pribumi. Ya gitu ya. Itu perlindungan pertama PBNU kepada komunitas Ba'alawi. Yang kedua, meskipun itu nanti setelah reformasi juga Gus Dur menetapkan semua warga negara itu pribumi, tidak boleh lagi ada pri non pribumi gitu ya. Nah yang kedua adalah ini kemarin statementnya Kiai Yahya Stakuf itu sebagai ketum PBNU untuk menghentikan pembicaraan mengenai nasab Ba'alawi gitu, yang sedang rame itu. Ya, tentu banyak pertimbangan sebagai ketua PBNU gitu, kenapa menyatakan seperti itu gitu. Dan tentu saya sudah bikin vlog juga bahwa sebagai budaknya NU saya mentaati gitu. Meskipun tentu saja kecewa ya pasti. Nah, nanti akan kita bahas lagi mengenai fenomena statement itu. Tapi secara ini karena topiknya ini tentang melindungi Ba'alawi itu, jadi dengan statementnya Kiai Yahya Stakuf itu sekali lagi NU melindungi anak cucu Ba'alawi dari mara bahaya. Dan mara bahaya tentang nasab ini luar biasa ini karena akan mendelegitimasi koar-koar mereka mengenai mereka itu adalah dzurriyyatur Rasul gitu. Dan juga ada kemungkinan juga terjadi kerusuhan massal gitu. Kerusuhan massal, maka PBNU lewat ketumnya membuat pernyataan sudahi saja pembicaraan mengenai nasab Ba'alawi gitu ya. Karena Kiai Yahya itu tahu persis kalau dilanjutkan itu komunitas Ba'alawi itu pasti tidak bisa membuktikan bahwa mereka dzurriyyatur Rasul. Tes DNA juga hasilnya tidak ada itu. Dan berdasarkan data fakta sejarah kajian kitab yang dilakukan Kiai Imaduddin Banten dan juga Kiai Nur Ihya, itu mustahil komunitas Ba'alawi itu bisa membatalkan, itu mustahil. Ya sudahlah, sekarang dipercaya aja karena ada barokahnya gitu. Ya intinya sebenarnya statementnya Kiai Yahya itu ya sama dengan apa yang saya nyatakan kan, cuma bahasanya berbeda dan jelas ini di framing oleh mereka gitu. Ya gitu ya. Jadi intinya ya NU itu sudah melindungi 2 kali melindungi komunitas Ba'alawi itu 2 kali dari kehancuran itu, dari fitnah yang luar biasa. Dan padahal oknum-oknum Ba'alawi itu yang terus-menerus menyerang personel NU, terus-menerus berusaha menggerogoti kehormatan marwah Kiai-Kiai NU dan bahkan organisasi Nahdlatul Ulama. Itulah hebatnya NU itu ya. Orang yang mau merusak menghancurkan pun ya masih dilindungi. Ya itulah NU hebatnya itu. Bagi orang yang setuju, kalau bagi yang tidak setuju ya terus serah. Ya jadi itu ya, mudah-mudahan saya bilang sama Mas Agus Mar itu KBN Nusantara yang ahli torekot tuh ya. Ini kalau dikiaskan dengan relasi suami istri, talak itu hanya 2 loh. Perlindungan itu hanya 2 kali loh. At-thalaqu marratan fa imsakum bima'ruf au tasrihim bi ihsan. Jadi talak itu 2 kali ya, ditahan atau dibubarkan setelah itu enggak. Itu loh, ini perlindungan itu 2 kali aja, dan melindungi Ba'alawi 2 kali saya kira kalau
apa itu anggota-anggota Ba'alawi tidak memperbaiki diri, masih terus-menerus dengan style kayak gini, mau mendominasi, mau rasis, mau bikin kasta macam-macam, saya kira NU sudah tidak mungkin bisa atau mau melindungi. Dan dulu kan sudah saya bilang toh, semua ini karena masih ada NU aja, kalau enggak ini itu. Nah, itu loh. Dan ya apa ya? Ya begitulah hebatnya Nahdlatul Ulama itu. Dan perlindungan pertama itu efektif banget ya, ketika yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah itu. Perlindungan kedua pun saya kira ya, meskipun saya menyarankan untuk selalu mentaati apa itu keputusan ketum PBNU, tapi saya duga ini akan ada gejolak-gejolak, banyak yang tidak inilah yang kecewa lah dengan ketum PBNU ini. Artinya perlindungan kedua ini ya tidak sekuat perlindungan pertama gitu loh. Makanya saya bilang kalau situasi tidak berubah, hampir mustahil itu PBNU melakukan perlindungan untuk ketiga kalinya kepada komunitas Ba'alawi.